Perhatian, perhatian. PPKM FPL Deadline Show akan hadir sesaat lagi. Stay tune. Oke, selamat malam semua. Kita balik lagi di PPKM FPL alias Papi-Papi Kuy main FPL atau Fantasy Premier League ya. Nah, terus gue mau say hi juga dulu untuk para penonton yang udah nonton dari kemarin. Thank you banget udah nonton kita. Dan jangan lupa dong di subscribe, di like, di share, di komen. Boleh banget, pasti kita akan balas nih. Terutama Papi Bram nih yang sering banget rajin komen nih katanya gitu ya. Nah, terus begitu kali ini tuh ada Papi Michael, ada Papi Bram juga nih, sama ada Papi Firzan. Itu gantiin Papi Yoga sama Papi Joni lagi cedera nih dua-duanya. Kali ini dua-duanya nih double cedera, jadi tinggal gue sendirian nih. Jadi tapi tetap aja, tenang aja, masih rame nih guys. Masih ada Papi semua yang akan nemenin gitu ya. Terus ya udah, kita kayaknya mau diskusi santai aja sih, karena kan lagi international break. Terus kita juga mau bahas review previous game kemarin. Terus tetap kita ada di gosip-gosip bola nih, gitu juga ada tim Brani Analysis, dan kayaknya kita nggak pakai captain pick dulu hari ini, kita diskusi santai aja lah gitu ya. Nah, langsung aja nih guys, kita mau bahas previous game week kemarin. Reviewnya adalah Derby Manchester tuh. Kemarin lagi-lagi nih, dan kebetulan cuman gue sendiri nih yang United nih. Yang lain pada Arsenal nih, sama Papi Ijan nggak tahu nih, beda ini ya, Lazio nih. beda sendiri nih. Kemarin United lawan City nih, kemarin akhirnya United kalah lagi nih. Terus tagar hashtag all out keluar lagi nih gitu, karena boring ya gitu ya, another game yang sangat boring, miskin taktik banget. Terus Pep juga bener-bener dia bilang katanya United nggak bisa dapat bola, kita ngumpetin bola di dalam freezer katanya gitu. United nggak boleh ngambil bola kemarin, bener-bener gila deh. Papi yang lain ada tanggapan nggak nih soal United sama ini sama City? Papi Ijan aja deh, yang lain Arsenal gue mau nanya Papi Ijan aja deh. Papi Ijan deh. Ya kalau City ya kita tahu lah udah kapasitasnya Pep gitu kan. Ya udah juara juga gitu Liga Inggris. Nah, lawannya juga si Ole gitu. Gue bilangnya udah Lord Ole sekarang gitu kan. Bahkan di pemecatan massal pun dia nggak kena nih gitu. Ya udah ada 5 manajer yang dipecat, tapi dia masih awet-awet aja tuh gitu. Gara-gara selamat menang lawan Spurs kayak gitu kemarin, katanya game hidup mati tuh gitu. Nah, menang di situ selamat lagi lah dia tuh. Mungkin berapa tahun lagi gue nggak tahu tuh, masih awet tuh. Ya jadi mungkin ya taktik sama komposisi pemainnya kali ya di United tuh belum bisa jalan gitu sih. Ole juga belum bisa maksimalin gimana pakai pemain yang dia punya, padahal kan ya udah premium juga gitu aset-asetnya. Isinya gacor-gacor semua ya Papi Ijan ya. Iya. Ronaldo gitu ya. Sekarang coba pada nyesel kan tuh yang beli yang ngekip Ronaldo sampai sekarang gitu. Gua salah satunya. Iya, dengan harga segitu 12. Terus ibaratnya parkir itu kali ya, parkirin Mercy di mobil di rumah, tapi kalau panasin mobilnya kali ya. Dikandangin, dikukusin tuh, nggak dikeluarin deh. Papi Michael punya tanggapan nggak nih? Coba gue pengen nanya nih, kira-kira Papi Michael nih, gue pengen tahu nih pendapatnya Arsenal fans nih, kira-kira seperti apa nih Ole nih? Kurang apa sih Ole sebenarnya? Gue suka banget sama si Ole. Itu ngomongin itu pelatihnya MU, gue suka banget. Apa lagi MU kayak gini gitu loh. Itu entertainment banget lah. Nanti biasanya tuh ya kalau ada hashtag out, biasanya hashtag out, pertandingan berikutnya itu biasa menang tuh. Biasa tuh menang tuh. Habis itu hashtagnya hilang. Habis itu minggu berikutnya kayak MU, glory Man United. Habis itu kalah lagi gitu. Hashtagnya muncul lagi gitu loh. Nah, entertainment banget kalau untuk dari segi persaingan enak tuh dilihat tuh. Jadi Arsenal itu bisa ya fakta at the start of the season ya,
Arsenal tuh banyak diketawain gitu loh. Arsenal banyak diketawain. Ben White, backnya Arsenal, kipernya Arsenal, defense Arsenal diketawain. Arsenal sempat berapa ya? 17 atau 18 ya, bottom of the league. Habis itu sekarang udah mau apa loh? Sama loh sama MU. Iya. Ya kan? Ternyata proven ya. Ternyata udah beli Ben White sama Aaron Ramsdale walaupun mahal, masih muda, tapi ternyata Tomiyasu ini ya ternyata terbukti berhasil ya, pelan-pelan tapi berhasil. Nah, United udah beli Varane, udah beli siapa lagi tuh, udah beli Ronaldo gitu ya. Sancho. Ya masih gitu, sama Sancho masih gitu aja. Bahkan Sancho mau jadi right wing back. ada aja oke. Gue udah benar-benar ini banget ya, apa namanya, nggak jelas banget nih. Tapi berapa sama Gabriel juga baru sembuh bukan sih? Di Arsenal kayaknya awal-awal. Iya, Gabriel. Awal-awal juga belum main kan, makanya Gabriel Magalhaes ya. Ternyata jagus juga ya. Tapi gue masih nungguin Saliba nih, belum balik-balik. Saliba. Ya, terus begitu juga ada halasnya Liverpool nih. Kalah lawan West Ham nih. West Ham lagi bagus banget nih, David Moyes nih. Gue sih jujur nggak nyesel amat sih sama David Moyes cabut, tapi memang karena David Moyes tuh mungkin spesialis tim-tim yang kayak di bawah kaliber United lah gitu ya. Terbukti bagus nih West Ham nih gitu, dan bagus banget nih kemarin West Ham. Ada yang bisa ngasih analisa mungkin, Papi Jan? West Ham kemarin kok bagus banget ya? Iya, menurut gue sih match West Ham Liverpool kemarin tuh pertama menegaskan ada 2 pemain wajib tuh dari Liverpool. Ya, kalau nggak salah sama Arnold tuh ya kan. Biarpun kalah, mereka tetap ngasih poin gitu. Si TAA bahkan udah kartu kuning pun dapat BPS, tetap dapat BPS 3 gitu kan. Jadi ya double digit ya. Kalau menurut gue itu ya menegaskan lah, biarpun kalah dia tetap ngasih double digit. Buru beli lagi, harganya udah naik gitu kan. Ya masuk watchlist gue minggu ini sih jadinya gitu. Jadi ya itu sama mungkin di West Ham si Bowen kali ya udah mulai mungkin lama-lama ngejar poinnya si Ben Rahma juga gitu. Sama Antonio sih gue kalau nonton matchnya ya dia nggak ngasih poin, tapi gue pikir perlu tetap dikit juga sih yang punya Antonio karena sangat involved banget gitu di beberapa serangan West Ham. Dan salah satu golnya juga itu peran dari dia juga gitu ya, yang ngebuka ruang-ruangnya gitu. Iya. Jadi kemarin Antonio sampai di interview tuh pas lagi golnya Pablo Fornals tuh, dia udah bilang, udah ngarepnya wah bakal ngoper ke gue nih, ternyata enggak, Pablo Fornals ngambil sendiri. Udah ngarep gitu ya. Itu mungkin harapan dari Antonio sama harapan dari semua yang pakai Antonio tuh di FPL. Antonio owners ya, termasuk gua. Dan that Bowen juga menarik nih ya gitu ya. Menarik banget di Bowen buat jadi watchlist nih. Tapi nantilah kita bahas tentang rekomendasi untuk watchlist ya. Terus kita ngomongin Arsenal nih. Kayaknya Emil Smith-Rowe udah 3 game returnnya bagus banget nih. Dan gue juga nggak salah punya Emil Smith-Rowe di FPL gue. Papi Mike mungkin nih jagoannya Arsenal nih. ISR ya gimana nih? ISR ya, ISR itu gue punya nih ISR tuh start musim ya, awal-awal pembuka itu gue punya tuh dikasih Arsenal nomor 10, habis itu kayak ya benar-benar kayak jantungnya banget lah, kayak playmakernya, tapi kayak mengecewakan, habis itu gue jual tuh, agak nyesel tuh, habis itu belakangan ini 5 pertandingan terakhir tuh agak bagus tuh, bagus 2 assist, 3 gol. Nah itu bagus tuh. Nah cuman kayak gue mesti tunggu agak konsisten. Soalnya setelah ini Arsenal tuh ketemu yang berat tuh, ketemu MU, ketemu Liverpool, ketemu Everton, ketemu Newcastle. Nah biasa tuh agak tricky tuh kayak gitu-gituan. Nah gue mungkin ISR itu differentiate tuh oke banget tuh. Untuk differentiate ownership-nya cuma 20%, oke banget untuk differentiate, cuma ya kayak gue tunggu dulu sampai 4 pertandingan yang susah itu dilewatin dulu lihat performanya. Cuma kalau papi-papi yang di rumah kalau mau differentiate ISR Arsenal. Bener banget tuh kata Papi Mike tuh ya. ISR bagus banget, saking bagusnya dia akhirnya dipanggil tuh sama Gareth Southgate sama timnas akhirnya tuh ya. Tapi ngomongin ISR yang bagus banget, kok Gallagher nggak kepanggil sama si Southgate ya Pak? Udah berapa kali bagus banget nih Gallagher tuh udah jadi tumpuannya Crystal Palace dan tumpuannya Patrick Vieira gitu ya. Dan the only one set piece takers nih.
kira-kira ada ini nggak, ada tanggapan nggak Papi Bram soal Gallagher kenapa nih? Dia udah 2 game bagus nih, udah double digit dua-duanya ya, double figures. Kenapa nih? Kok nggak dipanggil sama si Gareth Southgate? Kira-kira kenapa ya, Bram ya? Ada 2 sih indikasinya. Yang pertama mungkin Southgate gak tahu nomor teleponnya si Gallagher. Iya. Yang kedua bingung kali karena Southgate kan kayak punya anak emas ya. Ya, setuju. Maguire mau sehancur apapun pasti dipanggil. Saka pun juga pokoknya ada Foden, ada siapa, pokoknya kanannya Saka ya. Ya nggak tahu ya, mungkin ya itu kan ada kepercayaan lah dari Southgate. Iya. Itu sih paling penting. Jadi mungkin dengan posisinya dia kan ada Grealish, ada si siapa, ada si Mount, sekarang tambah Smith Rowe, jadi ya betting list belakang lah yang kali ya. Iya. Tunggu dulu ya. Cuman kalau untuk FPL kayaknya seru nih kayaknya makin dia nih. Dia juga lagi mikirin siapa yang mau gua ganti ya. Itu dia itu yang belum dapet nih. Gallagher tuh udah kayak nunggu antrian sapu ya, nggak nyampe depan kayaknya. Papi Jan punya tanggapan nggak di Gallagher? Punya nggak Gallagher di FPL lo? Gallagher? Punya nggak di FPL lo Gallagher? Udah, gue udah lama belinya. Udah lama ya. Kira-kira kenapa nih Gallagher nih? Ada apa? Tapi kemarin sempet nyesel yang sempet di bench dia lawan apa sih itu? Tahunnya belasan ya? Iya yang apa sih itu? Lupa. Iya, dia pokoknya menang tuh lawan City apa nggak salah ya? City ya? Iya. Iya, nggak nyangka banget kan itu gua bench kedua lagi, jadi ya ternyata dia digit, agak nyesel juga sih itu pas di situ. Tapi nextnya kan dia ngasih poin banyak juga tuh itu pas gue mainin, jadi lumayan puas lah selama ini Gallagher. Itu salah satu pemain yang gue pilih melalui eye test itu. Pas lihat emang mainnya dia maju banget gitu dan selalu ready di kotak. Dan chance create-nya juga banyak gitu. Ya, tapi Mike nih mungkin ada sedikit tentang Gallagher. Punya nggak Gallagher di FPL lo? Punya dong, gue gak mau ketinggalan kereta nih. Punya dong. Habis itu dia surprisingly ya, kalau kita lihat ke FPL untuk midfielder yang paling banyak poinnya itu si Mohamed Salah, of course ya. Nah, yang kedua itu Gallagher. Yang kedua tuh Gallagher. Iya. Ownership-nya gede lagi sekarang ya Gallagher ya? Ownership-nya lumayan gede ya, gede banget. Terus habis itu kayak total poinnya juga gede banget. Jadi ya papi-papi di rumah kalau belum punya hari ini begitu nih tayang nih PPKM, buruan deh buka aplikasinya tuh. Ikutin Papi Firzan, Papi Bram. Jangan ikutin Papi Egi dah. Buruan cepet. Jangan sampai kejuran. Harganya bisa turun nggak kok? Harganya bisa turun nggak tuh? Bisa ditawar nggak Papi Mike? Kalau belinya Slusin mungkin bisa kali ya. Slusin ya. Nah, tadi Papi Mike udah nyinggung tuh soal harga-hargaan nih gitu. Dan ini banyak fenomena nih ya gitu, anomali gitu ya. Ini FPL tiba-tiba kayak ada price up, price down, price cepet banget udah kayak hitungan hari nih. Papi Ijan nih kalau nggak salah nih pengamat nih. Boleh tau nggak? Koko Ijan. Tahu banget. Iya nih gue tuh main FPL sebenarnya juga agak baru kan gitu, baru 4 tahunan lah gitu. Tapi dulu gue awal main FPL juga kayaknya masih bisa planning buat beberapa transfer ke depan gitu, buat beberapa game week 3-4 game week gitu misalnya. Nah kalau sekarang kayaknya saat gue planning tuh besokannya gitu, beda sehari setelah game week langsung pada naik harga tuh. Pas gue tes lagi, gue susun bikin draft lagi kok udah nggak cukup lagi gitu. Nah ini emang fenomena FPL sekarang sih gitu. Price-nya cepet banget, price rise, price fall juga. Jadi pemain yang ada di kita juga langsung turun harganya gitu kan. Dan apa ya, mungkin sekarang banyak pakai minus, orang udah berani kali gitu ya. Kayak berani. Satu pemain atau bahkan ngehit 8 gitu untuk ngejar-ngejar yang price rise itu. Soalnya kan kita planning juga 2-3 pemain misalnya gitu kan, semuanya mau naik, kita ya kalau nggak minus akan bisa nggak kebeli ujung-ujungnya gitu sih. Setuju. Ya kalau gue juga kalau minus 4 sekarang masih oke lah gitu tiap game week.
Iya, Itu jadi sih kalau gua. udah kayak ini ya, udah kayak trading gitu ya. Sekarang mentang-mentang lagi WFH gitu ya. Iya. Orang pada trading semua. Nah, FPL juga jadi trading gitu ya. Nah, ngomong-ngomongin yang bakal price up, price down, price up terutama. Nih kita banyak fenomena right back nih. Apa namanya, kayaknya tuh pada mulai naik-naik kayak si siapa? Livramento salah satu juga naik juga gitu ya. Nggak tahu macam-macam deh. Mungkin Papi Bram punya tanggapan nggak soal fenomena right back ini nih yang lagi kebanjiran di apa namanya? Salah satu Cancelo tuh kemarin lawan United tuh Hall tuh dia 2 assist tuh sama jadi gimana? Papi Bram punya tanggapan nggak? Dan cadangan kedua gue lagi Cancelo kemarin. Gimana Papi Bram? Nyata banget. Nggak sih, gue ngeliat back kanan itu sekarang tuh kayak ini kali, kayak digital, uang digital kali ya. Sekarang lagi diminatin banget dan lagi wangi banget kali ya back kanan ya. Kayaknya hampir semua back kanan ini kayak kemarin deh kita lihat kayak Chelsea. Kalau banyak kan orang bingung Chilwell atau James, pasti antara itu itulah selalu debatnya, atau enggak kalau aman pakai Rudiger. Cuman kayak kemarin pas lagi lawan Burnley ya, itu kayak penasihan bahwa ya udah kalau mau aman ambilnya Reece James ya kalau mau sambil ngejar Hall-nya. Yeah. Mana ada si bek kanan 44 assist gitu. Baru berapa sekarang, udah baru 11 game week ya. 44 assist kan. Gila, lebih banyak ada daripada Ronaldo golnya kayaknya. Sama. Iya. Kita ada yang menarik juga tuh ya, soal back tuh si siapa namanya? Ini sebenarnya agak out of topic sih, dari right back. Ben Johnson juga menarik banget ya. Ya. 3,9 juga. Ya. Papi Mike mungkin ada tanggapan tentang Ben Johnson, Papi Mike? Sedikit aja. Ben Johnson ya 3,9 tuh. Itu bisa jadi next Antonio itu. Tapi Koval balik lagi nih ya. Papi Jan ya. Gimana Papi Jan nih? Ya Koval baru sembuh tapi ya kalau performance-nya si Ben Johnson bisa di-keep sih kayaknya ya pelatihnya juga Moyes juga ngelihatnya bakal akan mainin terus gitu kan. Iya. Kalau dengan form yang kayak gitu. Iya. Bagus banget. Jadi kayak minjem katanya Papi Yoga gitu sama Papi Joni kayak FPL musim ini tuh benar-benar kayak diberkahi banget nih dengan pemain-pemain yang sangat murah kepake tapi returnnya bagus gitu ya. Kalau dulu kan kita kayak harus TAA lagi, Robertson lagi, Van Dijk lagi gitu ya. Sekarang tuh udah yang murah-murah tuh udah pada returnnya udah pada bagus gitu ya. Nah, ya dikit aja sih. Kemarin juga Sanchez kartu merah nih Brighton nih. Sayang banget jadi pada minus ya. Ada yang pakai Sanchez mungkin? Iya, pelakunya. Gimana Sanchez? Papi Bram mungkin. Kalau Sanchez itu sih karena kan fixture-nya kan bagus kan ya. Ya ada ya habis ya harapan kita sih ya oke lah ke depannya lah, dan siapa sih yang nyangka pokoknya kayak kartu merah lah terakhir ya, kita udah harusnya clean sheet yang udah aman lah gitu. Ternyata ya udah. Untung serap gue back kipernya Brighton juga, jadi balik lagi masih aman. Oh gitu ya. Papi Jan? Kiper lo siapa Giaman? Bukan Sanchez. Ya, kiper gue Martinez. Kiper gue malah salah namanya. Martinez kiper gue sih untungnya. Oh masih Martinez. Keduanya si Brighton gue. Lo itu ya. Bisa move on ya dari musim lalu. Nggak bisa ya. Emi ya. Gimana Papi Jan? Iya, kalau gue Sanchez ya gue kan kiper cadangan gue juga si Steele gitu, si Brighton juga gitu. Jadi untuk saat ini ya gue losin dulu lah. Keep dulu aja. Iya. Paling Steele kan yang main ya. Apa jangan-jangan ada kiper ketiga nih yang dimainin? Nggak ada, nungguin si itu lagi dipinjam Arsenal. Siapa namanya? Kipernya Brighton yang pindah ke Arsenal tuh siapa namanya? Sorry. Ryan. Matt Ryan ya. Matthew Ryan ya. Iya. By the way nih kita sekarang punya segmen baru nih, gosip bola by the way. Nah, kalau misalnya di mancanegara tuh punya Fabrizio Romano nih yang sering banget gosip-gosip bola, gosip-gosip transfer, here we go. Nah, kita punya Fabrizio Romano lokal nih, Papi Bram Romano udah siap nih buat gosip-gosip bola nih kayaknya. Papi Bram monggo, Papi Bram. Bukan Feni Rose ya berarti ya? Bukan. Gimana ya, Papi? Kalau sebenarnya bukan mau gosip lagi sih, cuma satu sih yang gosip sih. Jadi yang kalian fenomena ini nih sekarang tuh menurut yang pengamatan gue tuh pelatih kayak main Squid Game kali ya kalau misalnya di Liga Inggris ya.
cepet banget tuh tak hilangnya yang cepet banget. Kayak pertama si siapa si Cisco ganti sama Ranieri, kayaknya Cisco nggak jelek Ranieri ya apa kemudian Nuno juga kemarin sebenarnya nggak begitu jelek juga sih sebenarnya, cuman nggak ngerti kenapa mungkin lihat Conte dan Conte-nya mau yaudah sikat aja. Terus ya kalau misalnya kayak Villa sama Norwich ya emang kita tahu lah kondisinya kayak gimana. Newcastle juga tahu yang gantinya Eddie Howe, kemudian yang menakjubkan juga Toto dapat Gerrard. Tadi kita ngarepkan Gerrard kayaknya habis dari sini nanti gantiin Klopp deh kayaknya, tapi ternyata dulu jalannya nih. Iya, Villa dulu ya. Sama terakhir nih yang lagi gosipnya hangat banget kayak Lampard megang Norwich gitu. Mungkin kalau dari papi-papi nih kira-kira tanggapannya dengan ganti pelatih ini, ada nggak sih pemain-pemain yang jadi potensinya ke depan nih? Lihatin nih kayaknya oke nih, misalnya kayak mungkin kayak Eddie Howe nih, apakah Callum Wilson bakalan wangi lagi atau gimana, atau mungkin pemain lain yang bakal jadi wangi? Nah, kira-kira ada nggak tanggapannya nih? Mungkin dari Papi Mike atau Papi Ijan? Papi Mike sih ya, gue lihat dulu lah. Gue lihat dulu. Kayak kemarin Conte juga masih seri kan gitu. Match pertamanya si Kane sama Son-nya belum kelihatan gitu. Ya gue lihat nunggu dulu sih. Jangan-jangan kayak waktu itu Lampard megang Chelsea lagi gitu. Si Gerrard gitu maksud gue. Ya gue masih nunggu dulu lah gitu. Mike? Kalau si Lampard jadi ke Norwich itu bisa jadi itu pindah gitu si itu Ross Barkley. Ross Barkley itu ya nggak dapat menit bermain tuh bisa jadi pindah tuh. Cuma kalau kita ngomongin yang kayak dia kan mantan Chelsea ya, tapi ya nggak mungkin semuanya akan pindah kan. Masa dari Chelsea pindah ke Norwich kayak Timo Werner, Christian Pulisic itu ya nggak mungkin pindah kan. Tapi yang mungkin pindah itu pemain-pemain dulu. Ya mungkin yang kayak gitu ya. Ross Barkley ya itu mungkin bisa pindah ke Norwich loh. Nah itu kalau pindah ke Norwich, wah itu boost up Norwich punya profile. Ya kalau Lampard masuk ya seru sih. Pak Peggy sedih ya ngomongin pelatih ya. Kakek-kakek yang itu Squid Game aman terus. Aman terus sih, jangan-jangan dia ini hostnya. Dia yang bikin Squid Game ya. Kalau gue sih ya Papi Bram Romano nih jujur sih pengennya sih Ole yang next ya. Cuman tapi sebenarnya penggantinya sih agak kurang ideal nih. Brendan Rodgers nih, gosip-gosipnya iya bagus sih, dia ex Liverpool dan emang megang Leicester tuh bagus banget, tapi menurut gue megang Leicester sih yang kayaknya nggak gitu bebannya nggak gitu gede gitu ya. Untuk megang Leicester ya udah juara FA Cup juga cukup gitu, top 5 juga cukup gitu, jadi kayaknya nggak terlalu gede gitu. Nah bayangin kalau misalnya ke United kayaknya bakal ada Rodgers out lagi gitu ya menurut gue. Terus tadi ngelanjutin juga tuh ya tadi Norwich tuh ya, Frank Lampard kayaknya mungkin bagus juga sih Norwich ya. Mungkin Gilmore bisa kepake lagi nih. Kayaknya kalau nggak salah Gilmore ini deh. Iya nggak sih Papi Mike? Kayaknya agak kurang dimainin. Chelsea. Agak kurang dimainin. Padahal di Chelsea bagus banget. Dia jadi kayak the next Fabregas di situ. Tapi di Norwich jadi nggak tahu deh the next siapa nih gitu ya. Itu sih kalau dari gue ya. Tapi mudah-mudahan sih Ole ya lawan Watford dong pasti menang lah. Ya, kalau minggu depannya nggak tahu lawan siapa, gue lupa deh. Nah harusnya sih out aja sih. Nggak tahu malu sih menurut gue. Bener-bener sih. Balik ke Papi Bram. Kalau gue pribadi sih, yang pertama dari Gerrard ini yang bakal gue lihat banget itu bakalnya Matty Cash sih. Ini fenomena yang tadi sempat lanjutin fenomena bek kanan ya, karena sebelumnya di Rangers Tavernier top kayak dia top skor sama top assist ya di sana, dan stylenya di Gerrard itu 4-3-3 dengan back sayapnya yang gila-gilaan lah untuk nyumbang assistnya di Liga Scotland. Tapi yang paling kena banget tuh bek kanannya. Nah ini sih bakalan jadi Matty Cash sih bakalan jadi kayak keren banget sih kalau gue yang dalam waktu dekat ini. Sama si Puki kalau Lampard terjadi, soalnya Norwich dulu waktu Lampard megang Chelsea si Tammy Abrahamnya tajam banget. Bisa jadi Puki rupa, cuman itu jangka sedang lah. Tapi kalau jangka jauhnya paling si Callum Wilson tergantung nih, kan punya duit banyak nih si Newcastle nih, katanya mau beli Ramsey lah, Henderson lah, Tripper lah, bahkan sampai Lingard lah. Nah itu barulah kita lihat jangka panjangnya gimana tuh Newcastle.
Itu sih palingan sih. Ya. By the way, si Tavernier itu ngambil penalti juga kan ya kalau nggak salah. Dia penalti taker juga. Tapi asisnya banyak sih kemarin kalau nggak salah. Udah 8 asis kalau nggak salah, baru Liga Scotland jalan sekarang ini. Buat bek kanan 8 asis sih baru Banyak berapa banget. game week sih. Tapi ya Liga Scotland juga sih. Liga Scotland juga. Nggak tahu sekompetitif apa. Cuman Rangers lagi, Ya. Celtic lagi gitu ya. Perlu dilihat juga sih tuh salah Gitu satu ya. faktor atmosfer. Kompetisinya. Kayak Kompetisi. agak-agak Farmers League ya. Kalau nggak Celtic lagi ya, Rangers lagi. Nggak tahu kayak dulu kan ada Hibernian, ada Dundee, ada Heart ya. Nggak tahu deh. Kalau sekarang kayak cuma Celtic Motherwell. lagi, Rangers lagi gitu ya. Itu sih. Atau jangan Januari di bawah nanti. Tavernier di bawah sama Gerrard. Iya. Lumayan lah nama pundi-pundi back kita di FPL ya. Lumayan Iya. tuh. Soalnya back gue udah banyak banget nih, sampai bingung mau buang siapa. Tapi strikernya nih yang top tier yang mana? Iya. Gak apa-apa bro, gak apa-apa musim ini lo lihat kan top poinnya 5 besar tuh, yang 3 tuh back. Back semua. Iya. Di bawah Salah tuh kan Trent, Cancelo Iya, sama Cancelo James ya. kan. Iya. Iya. Gak apa-apa, banyakin back aja. By the way, Papi Bram Romano udah cukup nih gosip-gosip bolanya Papi Bram Romano. Iya udah sih, paling itu doang sih. Paling kita buat analisa dengan gantinya pelatih, kira-kira potensinya mana aja sih gitu. Iya. Mungkin sekarang kita ke watchlist kali ya. Yoi, boleh. Teman-teman. Sip, tadi Papi Bram udah ngomongin, Papi Bram Romano udah ngasih gosip-gosip bola. Sekarang kita lanjut ke watchlist nih untuk di tim pengen analisis. Gue pengen tahu dong, kira-kira rekomendasi kalian siapa aja nih, dari mulai Papi Ijan. Rekomendasi siapa aja nih? Boleh nih, mau 1, 2, 3 gitu. Kalau watchlist gua sih pertama TAA ya. Ya waktu itu sempat gue jual, nah gue pengen balikin lagi nih biar ya agak telat sih gitu. Tapi ya kayak tadi gue bilang tuh, itu match kemarin lawan West Ham tuh makin menegaskan kalau itu salah satu aset wajib sih menurut gue itu di FPL. Ya itu masuk watchlist gue. Terus gue ada rencana pengen Kiper bench mungkin? boost nih deket-deket. Iya, jadi gue kiper gue yang tadinya dua-duanya kiper Brighton tuh, si Sanchez sama Spurs, aku pengen gue sih ngincer Guaita gitu. Guaita itu tuh ya gue ada rencana bench boost gitu. Jadi pengen yang dua-duanya tuh kiper aktif gitu. Gue ngincer Guaita karena fixture-nya kayaknya lumayan gitu untuk tuker-tukeran dengan Sanchez, dan saat gue bench boost nanti bisa poin lah gitu. Harapan gue sih gitu. Satu lagi mungkin Cornet ya, yang gue incer lagi on form, tapi itu di watchlist terakhir lah gitu. Ya. Tadi ngomongin Guaita tuh, Guaita yang mana nih? Apa Rene Guaita yang kipernya Kolombia? Mungkin salah ya, bukan beda ya. Itu Higuita malah Itu ya salah ya. Kalajengking. Mirip namanya gitu ya, yang fenomenanya itu ya, dia save pakai kalajengking Scorpion movie itu ya. Papi Mike punya rekomendasi siapa nih Papi Mike? Oh, gua itu rekomendasi yang pertama itu kiper ya, karena kiper gue yang pertama itu David Raya juga udah out. Kemarin gue pakai Martinez 2 pertandingan mengecewakan. Setuju. Gue mau ganti Martinez nih, kepikirannya sih ini sih kipernya Antonio Conte nih. Antonio Conte itu kan Hugo. Yoris ya. Antonio Conte itu terkenal banget defensif ya. Strateginya itu Itali banget, yang sangat-sangat defensif. Gua yakin dengan Conte dan sekali berasi Hugo dan depan-depan barisan backnya, gue yakin mereka bisa clean sheet lah. Jadi itu watchlistnya gua kiper yang pertama. Hugo itu masih 5,4 gitu loh. Gua akan beli sekarang nih sebelum dia jadi 5,5 nih. Nah itu pertama tuh Hugo tuh. Yang kedua itu watchlist gue yang kedua Bowen nih, Gerard Bowen. Nah Bowen, gua itu nyesel gak beli dari awal, itu nyesel banget nih. Nah itu Bowen itu
permainan West Ham itu gue nonton tuh kemarin pas lawan Liverpool tuh nonton di TV, kayak Bowen tuh center banget di attackingnya West Ham, pas dia playmaking itu center banget tuh, kayak ya bakal kepake banget lah Bowen. Terus habis itu return dia di Premier Fantasy juga bagus. Terus habis itu ambil corner juga ya dia. Iya, ambil corner juga. Terus habis itu kayak setiap gol yang involve Antonio atau Benrahma ada dia ada dia yang assist, ada dia yang cetak. Jadi ya, terus orangnya juga ganteng gitu ya. Jadi oke lah itu. Orangnya juga ganteng gitu. Setuju. Bisa kalau dia ada buat kesalahan bisa dimaafin, nggak ganteng soalnya. Nah terus habis itu yang watchlist yang ketiga itu tapi ini watchlist ketiga mungkin yang terakhir banget lah. Gue kepikiran Foden sih. Foden. Nah Foden itu kayaknya 3 minggu lagi ini fixture-nya tuh gampang, warna hijau di Fantasy Premier League. Nah itu kayak bisa panen tuh. Tapi cuma ya kendalanya tuh itu mahal banget ya Foden kan, 8,3. Nah itu ya mungkin kendalanya di segi pricing ya. Cuma ya kalau dia bisa perform 1-2 pertandingan kayak gue sikat Foden sih. Setuju. Padahal tadi udah nyinggung Bowen. Menurut gue Bowen tuh kayak, gue melihat siluetnya Bowen tuh kayak ngelihat prime-nya Eriksen tuh ya. Berada mirip tuh cara mainnya gitu ya, berlincah-lincahnya tuh mirip banget. Dan assist juga ya sering banget ya. Nah, Papi Bram nih. Eriksen. Ya? Sven-Göran Eriksson. Bukan Pak, itu mah pelatih Lazio dulu Pak. Bukan Eriksson itu E10. Zaman Conceição sama ini ya, sama Vieri. Coba mungkin Papi Bram. Nah, kalau gue masih tertarik sama bek kanan sih sebenarnya sih. Yang pertama itu tadi sempat gue singgung itu Matty Cash, cuman gue nggak akan langsung lihat 2-3 game ke depan apakah benar nih strategi Gerrard sama, dan Matty Cash ini kan selama kemarin historikalnya sempat return pembunuhan non clean sheet ya, sempat assist kalau nggak salah. Jadi pengen lihat dulu yang itu si Matty Cash. Yang kedua tuh Tariq Lamptey udah sembuh dan udah mainin nih. Ini adalah back sayap yang hobinya maju-maju nggak balik-balik sama kayak Apres Gideon Tecuari ya. Iya. Atau ini mungkin Bang Toyibnya back sayap kali ya, nggak pulang-pulang ya. Nggak pulang ya, benar-benar. Nggak lebaran ya. Pokoknya dia ngerayain Waisak, makanya nggak pulang-pulang lebaran. Terus gitu. Sama yang terakhir ini si Cancelo ini bukan bek kanan ya, dia lebih tepatnya Kadir Doyok kali ya, karena kanan kiri oke ini. Bener. Kalau nggak dimainin, nggak gantiin Walker atau nggak gantiin siapa yang dari Ukraina tuh? Zinchenko ya. Zinchenko. Dan dia musim ini mulai kelihatan nih, maksudnya kalau musim lalu kan dia maju-maju tapi kayak kurang ada hasilnya, belum maksimal lah. Kalau sekarang tuh udah ada assist, udah 3 kali assist kalau nggak salah deh. Dan kemarin tuh pas lagi lawan MU hampir nggolin loh, shoot on target loh. Nah, iya. Tadi ngomongin tadi Pak Biro ngomongin Tariq Lamptey. Mudah-mudahan tadi rekomendasinya nggak ditarik sama Lampard ke Norwich ya, karena tuh setahu gue jagoannya Lampard itu Tariq Lamptey di Chelsea tuh. Ya. Nah, kalau gue sendiri sih pribadi nih, nggak ada yang nanya gue ya, gue mau jawab sendiri. Nah, kalau gue sendiri sebenarnya Son tuh karena menurut gue, nggak tahu nih, kalau misalnya lihat dari Catenaccio-nya si siapa namanya, Antonio Conte itu pasti strikernya itu pasti harus bagus gitu ya. Which Conte sama Harry Kane pasti dua-duanya akan gacor, tapi gue akan lebih condong ke Son sih. Karena fixture-nya juga bagus banget, jadi kayaknya ini hantam-hantam aja pasti Son harum nih, wangi nih ya. Yang kedua, tadi udah kita singgung ESR, Emil Smith-Rowe, yang lagi bagus dan ini lagi wangi-wanginya, udah dipanggil timnas nih. Udah beauty contest kemarin di nonton Southgate akhirnya dipanggil juga ke timnas ya, walaupun last minute gitu ya. Terus gitu sama yang terakhir itu Pablo Fornals nih, juga menarik juga nih. Karena dia set piece takers juga, terus kemarin ngegolin, bukannya FOMO sih, tapi memang bagus sih, statsnya juga kayak untuk ukuran midfielders ya, dia juga FG 2,86, which oke lah gitu ya untuk seorang midfielder gitu ya. Tapi fixture-nya agak swing, tapi gue percaya sih West Ham tuh lagi bagus banget, terutama defense-nya. Kemarin Zoma juga bagus tuh, mungkin bisa jadi watchlist juga. Padu banget ya nih David Moyes, menurut gue udah kayak ngeliat Everton zaman-zaman dulu, bagus banget gitu. Udah sih gitu ya. Pertanyaan Pak Igi nih, kan Moyes lagi bagus-bagus banget ya. Kalau balik ke MU gimana menurutnya begitu? Jangan. Soalnya kalau di MU lagi-lagi nih mau Brendan Rodgers start, Moyes out gitu. Rodgers out ya. Sama aja sih gitu.
ngalahin Liverpool loh, yang ngalahin 5-0 MU loh. Iya sih, udahlah nggak usah dibahas-bahas lagi itu. udah. Gitu ya. By the way, udah tinggal 3 menit nih gengs kita Zoom-nya. Dan gue mau ngucapin sekali lagi terima kasih buat papi Mike, papi Bram, papi Ijan yang udah nemenin gue gitu. Kalau nggak gue sendirian nih, nggak ada papi Yoga sama papi Joni gitu. Thank you banget udah nemenin. Jadi seru banget malam ini, dan gue juga mau thank you juga gitu. Yes buat papi Ijan. Jadi ajak sharing. Ya. Dan thank you juga buat para penonton nih gitu ya, udah nyaksin kita. Jadi jangan disaksikan doang ya, tapi di subscribe juga boleh, di like, di komen. Ada Papi Bram nih, admin nih untuk komen-komen. Rajin banget Papi Bram nih gitu ya. Udah deh, I think it's wrap ya. Thank you semua udah malam ini udah hadir di FPL, PPKM FPL ya. So salam panah hijau.